Inilah ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad gigil balik dari Gua Hira, turun di situ dia diselimuti diri oleh istrinya Siti Khadijah. Ceritakan Siti Khadijah pun tidak bisa menerjemahkannya. Akhirnya dia lari ke pamannya, Waraqah bin Nawfal, itu pendeta Nasrani. Lalu dia mengatakan ini nama Namus. Namus itu artinya malaikat Jibril. Dia memberi wahyu kepada Muhammad. Setelah itulah Nabi Muhammad lama baru dapat wahyu lagi. Wahyu, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, serulah nama Tuhan yang Maha Besar. Setelah itu ada barulah seruan dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi Al-Quran itu pertama-tama turun pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Surah yang pertama adalah Al-Alaq. Jadi hakikat daripada kita baca Al-Quran ini adalah hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Jadi bukan hanya orang Islam, tetapi seluruh manusia ini petunjuknya adalah, hakikatnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau kita baca saja sudah mendapat pahala, artinya kebaikan. Satu huruf kalau kita hari biasa dapat 10 satu huruf kalau kita ngambil dulu. Kalau kita baca 2 huruf 20. Alif lam mim itu sudah 30 kebaikan pahala. Apa itu kebaikan? Bisa jadi Allah berikan kita kesehatan, dimudahkan Allah rezeki kita, ya kan? Kemudian kita balik ke rumah disajikan mak kita makanan hidangan yang enak, dilayani istri kita, anak kita menjadi anak yang soleh. Nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran, kata Nabi, sinarilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran ini banyak sekali padilahnya. Belum kita masuk ke artinya, belum masuk ke tafsirnya, baru kita membacanya saja sudah dapat fadilahnya. Orang Jepang meneliti air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini, dia molekulnya itu bisa jadi detox untuk penyembuh orang sakit. Air kita bacakan Fatihah, Qul binnas bil falaq wallah, itu bisa jadi penyembuh untuk orang-orang sakit, asalkan kita yakin betul-betul minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran apabila dibacakan kepada orang yang kemasukan, jinnya bisa keluar. Itu mukjizat Al-Quran. Orang yang kemasukan kita bacakan ayat kursi, Qul binnas bil falaq, bisa keluar jinnya, asalkan kita yakin. Dibacakan kepada air, diobatkan untuk orang, bisa jadi penyembuh. Malaikat senang datang ke rumah kita apabila kita baca Quran. Ini Al-Quran Pak, baru dibaca. Apabila kata Nabi kita membaca Al-Quran ini surah Al-Waqiah, kita dimudahkan rezeki kita. Dibaca surah Al-Mulk, kita terlepas daripada siksa kubur. Semua surah Yasin, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Itu baru kita membaca surah-surah, ayat-ayat. Apalagi kalau kita tahu artinya, minimal kita tahu arti surah Al-Fatihah apa yang kita baca waktu kita sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah,
Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja sekalian alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minimal kita tahu artinya. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi di situ bacaan surah Al-Fatihah itu ada artinya, termasuk bagian daripada doa juga. Setiap ayat-ayat di surah Al-Fatihah itu, pemberhentian ayat itu hakikatnya ada Allah yang menjawab pembicaraan kita dengan dia, komunikasinya. Maka Nabi ngajarkan kita sholat itu tidak usah terlalu cepat. Pernah sahabat cepat sekali sholat, ditegur Nabi, suruh ulang lagi. Sampai 2 kali ditegur Nabi, suruh ulang lagi. Jadi kita, maka kalau kita tuh ma'ninah, insyaallah bisa dimudahkan untuk khusyuk di dalam sholat. Bapak-bapak, ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini selain kita mendapat pahala kita membacanya, ada hikmah yang terkandung di dalamnya, kita memahami artinya. Kemudian kita juga kalau bisa membaca tafsir-tafsir daripada Al-Qur'an. Karena kalau kita nak belajar agama ini Pak, memang Al-Qur'an itu rangkaian umumnya saja. Untuk memperdalam daripada isi daripada Al-Quran itu, kalau kita belajar ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan, kita belajarlah kitab tauhid, kitab tasawuf. Kalau kita belajar tentang ibadah, kita belajarlah namanya fikih ibadah. Belajar masalah jual beli, pergadaian, nikah, ya kan? Ada namanya fikih muamalah, fikih munakahat. Itu di dalam Al-Quran itu dijabarkan di dalam kitab-kitab lainnya lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlulah kita sama-sama belajar Al-Quran, belajar memahaminya untuk meningkatkan kualitas daripada keilmuan kita, dan semoga kita bisa juga mempraktekkan apa yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.